Semua orang menertawakan Ratna ketika ia memilih menikahi seorang tukang becak miskin. Mereka yakin hidup Ratna akan hancur. Tapi setahun kemudian, orang yang paling mereka hina justru berdiri sebagai sosok berwibawa yang membuat seluruh kantor kepolisian gemetar. Dan mereka pun tertunduk malu. Pagi selalu menjadi waktu yang disukai Ratna. Udara masih segar. Suara alam belum tergantikan oleh bisingnya kendaraan dan sinar matahari yang menembus tirai kamar seperti doa hangat dari langit. Ratna berdiri di depan cermin, mengenakan seragam kebanggaannya, seragam polisi yang selalu ia jaga dengan penuh rasa hormat. Meski masih terbilang muda, 24 tahun, ia sudah berhasil menggapai cita-citanya untuk menjadi anggota kepolisian. Cita-cita yang ia peluk bukan untuk gaya-gayaan atau tuntutan orang tua, melainkan mimpi masa kecil yang akhirnya terwujud. Di meja kecil dekat pintu, sepatu hitamnya sudah mengkilap. Disemir oleh tangannya sendiri semalam sebelum tidur. Ia percaya, seorang polisi bukan hanya dituntut untuk bersikap tegas dan adil, tapi juga menjaga kerapian diri sebagai bentuk profesionalitas. Sebelum berangkat, Ratna menatap foto keluarga yang terpajang di dinding ruang tamu kontrakan kecil yang ia tinggali bersama adiknya. Ayah dan ibunya tinggal di kampung. Bangga namun tetap selalu mengingatkan. Jangan sombong hanya karena berseragam. Ratna tersenyum kecil, mencium fata itu, lalu melangkah keluar. Jalanan kota pagi itu sudah mulai ramai, meski belum terlalu padat. Ratna mengendarai motornya menuju kantor polsek tempat ia bertugas. Sesampainya, ia langsung disambut suara riuh rekan-rekannya di ruang jaga. Beberapa dari mereka adalah teman seangkatannya saat pelatihan, tapi sebagian lain adalah senior yang sering merasa lebih hebat dan senang menunjukkan dominasi melalui gurauan, seringkali bernada merendahkan. "Ratna, tumben datang awal banget hari ini," seru Riko, salah satu teman satu shift yang sering menggoda dengan cara yang lumayan menyebalkan. Ratna hanya menyunggingkan senyum tipis. Bukan karena ia marah, tapi ia sudah terbiasa dengan suasana seperti itu. Ia bukan tipe orang yang suka membalas komentar. Diamnya Ratna justru membuat beberapa orang menganggap ia kurang pergaulan atau terlalu kaku. Padahal ia hanya memilih untuk tidak terlibat dalam gosip yang tidak perlu. Hari ini, Ratna mendapat tugas patroli pagi di sekitar alun-alun kota. Ia memeriksa perlengkapan sebelum berangkat, handy-talkie, buku catatan, dan bergol. Setelah semuanya siap, ia melangkah keluar kantor, menghirup dalam-dalam aroma udara kota yang mulai dipanaskan matahari. Saat patroli, langkahnya terhenti sejenak di sebuah sudut jalan dekat halte besar. Di sana, ia melihat seorang pria mengayuh becak dengan penuh semangat, meski wajahnya terlihat sedikit letih. Pria itu tinggi, kulitnya coklat terpapar matahari, dan senyumnya sangat bersahaja. Ia tak pernah terlihat mengeluh meski keringat membasahi keningnya. Ratna sering melihat pria itu saat ia bertugas di sekitar daerah sini. Namanya Ardi, begitu yang pernah ia dengar dari orang-orang sekitar. Ardi biasanya mangkal di depan minimarket, mengantar ibu-ibu pergi ke pasar, atau mengantarkan anak-anak pulang sekolah. Tidak ada yang spesial dari penampilannya, baju lusuh, celana yang mulai memudar warnanya. Namun justru kesederhanaan itu yang menarik perhatian Ratna. Suatu pagi, Ratna melihat Ardi sedang membantu seorang nenek turun dari becak dengan sangat hati-hati. Bahkan ia sempatkan memapah dan memastikan nenek itu bisa berjalan dengan aman sebelum kembali ke becaknya. Ratna menyaksikan itu sambil menahan senyum. Di tengah kota yang sibuk dan penuh manusia egois, mengejar kepentingannya sendiri, ada seseorang seperti Ardi yang tetap memiliki hati tulus. Tanpa disadari, Ratna mulai terbiasa memperhatikan keberadaan Ardi setiap kali bertugas. Ia belum mengenalnya secara dekat, tetapi caranya memperlakukan orang lain membuatnya seperti memiliki nilai yang tidak bisa diukur dari pekerjaan yang dilakukannya. "Pagi Bu Polwan," sapa Ardi suatu hari saat Ratna tengah mencatat sesuatu. Ratna menoleh dan menemukan senyum lebar itu menyambutnya. Senyum yang entah kenapa terasa mampu menenangkan hati. Ia mengangguk sopan dan membalas singkat, "Pagi." Awalnya hanya begitu, saling sapa seperlunya. Namun dari sapaan kecil itulah, sebuah hubungan yang tak pernah diprediksi mulai tumbuh. Ratna mulai sering membeli air mineral dari warung dekat tempat mangkal Ardi,
hanya untuk punya alasan lewat di dekatnya. Ardi pun, meski tampak menjaga jarak, selalu melirik Ratna dari kejauhan memastikan polwan muda itu aman saat bertugas. Suatu siang, saat panas sedang terik-teriknya, Ardi membawa segelas es teh untuk Ratna. "Buat Bu Ratna, nggak apa-apa ya, lihat dari tadi kepanasan," ucapnya sambil menggaruk tengkuknya dengan canggung. Ratna sempat terkejut. Ia tidak menyangka Ardi tahu namanya. "Kok tahu nama saya?" tanyanya sambil menahan tawa kecil. "Saya sering dengar orang kantor manggil," jawab Ardi sambil ikut tertawa malu-malu. Di tengah kesederhanaannya, Ardi tampak sangat berhati-hati menjaga sopan santunnya. Ia tidak pernah mencoba bertindak berlebihan atau mengambil kesempatan. Ratna menyadari, ia menemukan kenyamanan pada seseorang yang bahkan tidak menyadari betapa berharganya dirinya. Sementara itu, di kantor, gosip tetap menjadi makanan sehari-hari. Teman-teman Ratna sering membicarakan hal-hal remeh, siapa yang dekat dengan atasan, siapa yang sedang berusaha mendapatkan posisi lebih baik, bahkan membahas apakah Ratna punya pacar atau tidak. "Anak baru itu terlalu kaku, mungkin makanya sampai sekarang gak ada yang naksir," bisik salah satu senior perempuan di pantry saat Ratna lewat, tidak menyadari bahwa ia mendengarnya. Ratna memilih mengabaikan. Ia tidak ingin mengotori hari-harinya dengan energi buruk dari orang lain. Yang penting baginya, ia bekerja dengan baik, membantu masyarakat dan menjaga prinsip yang ia pegang sejak kecil, menghargai sesama manusia tanpa melihat status. Hari berganti hari, dan Ardi perlahan menjadi bagian kecil namun hangat dalam keseharian Ratna. Sebuah kehadiran sederhana yang belum ia sadari akan mengubah seluruh jalan hidupnya di masa depan. Untuk saat ini, hidup Ratna masih berjalan tenang. Belum ada badai besar yang datang menampar. Belum ada ombak yang menerjang. Semuanya masih seperti air yang mengalir pelan di sungai, memberi ketenangan bagi hati yang membutuhkan keteduhan. Namun ia tidak pernah tahu bahwa takdir sedang menuntunnya menuju cerita yang jauh lebih besar daripada sekedar pertemuan kecil dengan seorang tukang becak di pinggir jalan. Sebuah cerita yang kelak membuat semua orang membuka mata bahwa cinta kadang memilih jalan yang tak pernah disangka. Sebuah cerita yang kelak membuat semua orang membuka mata bahwa cinta kadang memilih jalan yang tak pernah disangka. Itulah yang kini mulai dirasakan Ratna. Karena setiap langkah kecil yang ia ambil mendekatkannya pada keputusan besar dalam hidupnya. Ardi tidak lagi sekadar sosok yang lewat dalam pandangan matanya saat bertugas. Ia mulai menjadi seseorang yang kehadirannya selalu dinantikan Ratna setiap pagi dan sore. Dari sapa biasa, menjadi percakapan singkat, kemudian berkembang menjadi obrolan panjang tentang kehidupan yang sederhana namun penuh kehangatan. Ardi selalu memperlakukan Ratna dengan cara yang berbeda, tidak pernah merasa rendah diri meski pekerjaannya jauh dari kesan bergengsi. Justru kesederhanaan itulah yang membuat Ratna merasa nyaman. Ardi tidak pernah berusaha memikat dengan kata-kata manis atau janji kosong. Ia hanya hadir, dan kehadirannya cukup berarti. Suatu sore setelah Ratna selesai tugas, Ardi tiba-tiba memberanikan diri untuk berbicara lebih serius. Wajahnya tampak gugup, tangan dingin ketika ia mencoba menyembunyikan rasa khawatir bahwa mungkin ia sedang mengambil langkah yang terlalu besar. "Bu Ratna," ucapnya dengan suara yang sedikit bergetar. Saya tahu saya bukan siapa-siapa, tapi selama saya mengenal Ibu, saya merasa hidup saya punya tujuan. Saya ingin menjaga Ibu. Kalau Ibu berkenan, saya ingin melamar Ibu dengan segala kesederhanaan saya." Ratna terdiam. Itu bukan kalimat yang datang tiba-tiba dalam hidupnya. Ia memang sudah lama mempertimbangkan arah hubungan ini. Dan kini saat kata-kata itu terucap, hatinya menemukan jawabannya sendiri. Ia menatap Ardi dengan senyum tulus. "Ardi, kamu tidak perlu jadi siapa-siapa untuk membuat aku jatuh cinta. Aku menerima lamaranmu." Ardi memejamkan mata sejenak, seolah baru saja melepaskan beban besar. Rasa syukur terpancar jelas dari wajahnya. Ia bahkan hampir tidak percaya bahwa seorang polwan sebaik Ratna bisa menerima seseorang seperti Inya. Namun keputusan besar itu tidak selalu diterima hangat oleh semua orang. Ketika kabar itu sampai di telinga rekan-rekan Ratna di kantor,
Beberapa dari mereka mulai melontarkan komentar yang terdengar seolah pujian tetapi sesungguhnya penuh sindiran terselubung. Wah, selamat ya Ratna. Akhirnya laku juga ya, meskipun ya sama tukang becak. Ratna hanya tersenyum. Ia memilih untuk tidak membalas, karena ia tahu orang seperti itu tidak akan mampu memahami apa arti cinta yang sesungguhnya. Riko, dengan gaya santainya yang selalu blak-blakan, mendekat sambil mengangkat alis. Serius nah, suamimu tukang becak beneran? Bukan penyamaran atau apa? Ratna menahan nafas. Ia tahu tawa di balik kalimat itu bukan tawa yang hangat. Ia hanya menjawab tegas. Aku mencintai dia apa adanya. Itu saja. Ya, yang penting kamu bahagia sih, ucap Riko akhirnya, lalu pergi sambil tertawa kecil dengan beberapa yang lainnya. Komentar seperti itu semakin sering terdengar menjelang hari pernikahan. Ada yang terang-terangan meragukan masa depan Ratna. Kamu polwan, gajimu lumayan. Kenapa ambil suami yang cuma bisa ngasih kamu hidup susah? Kamu gak takut nyesal nanti? Banyak lelaki mapan naksir kamu. Kenapa malah pilih yang begini? Ratna mulai belajar untuk tidak lagi menyimpan rasa sakit hati. Ia memilih percaya pada hatinya. Ia tahu Ardi pria baik. Dan ia yakin yang terpenting adalah bagaimana mereka berdampingan dan saling mendukung, bukan kata-kata orang. Hari pernikahan pun tiba. Pernikahan itu tak megah, tak ada gedung mewah, tak ada pelaminan besar penuh bunga mahal. Hanya sebuah halaman rumah sederhana milik keluarga Ratna di kampung, dengan kursi-kursi plastik tersusun rapi dan tirai putih sebagai latar belakang tempat ijab kabul berlangsung. Namun justru di sanalah kehangatan keluarga terasa begitu nyata. Ayah Ratna terlihat gugup ketika mengucapkan ijab, tapi hatinya jelas penuh haru. Ibunya menami sambil tersenyum, memeluk Ratna berkali-kali. Suasana sederhana itu terasa jauh lebih bermakna daripada pesta glamor manapun. Ardi mengenakan kemeja putih sederhana dan peci hitam, wajahnya bersinar oleh kebahagiaan yang sulit disembunyikan. Setelah sah menjadi suami istri, ia menggenggam tangan Ratna erat-erat seolah berjanji akan menjaga wanita itu dengan seluruh kemampuan yang ia miliki. Para tamu yang hadir sebagian besar adalah tetangga, keluarga dekat, serta beberapa teman yang benar-benar menghargai Ratna. Hanya 2 atau 3 rekan dari kantor yang datang, itu pun dengan ekspresi yang sulit diartikan. Saat pesta kecil itu berlangsung, Ratna sempat menangkap lirikan-lirikan meremehkan dari 2 seniornya yang hadir. Mereka membisikkan sesuatu sambil menunjuk Ardi dari kejauhan, lalu tertawa kecil. Ratna menahan nafas. Ia tahu, tawa di balik kalimat itu bukan tawa yang hangat. Ia hanya menjawab tegas, "Aku mencintai dia apa adanya." Itu saja. Ya, yang penting kamu bahagia sih, ucap Riko akhirnya, lalu pergi sambil tertawa kecil dengan beberapa yang lainnya. Komentar seperti itu semakin sering terdengar menjelang hari pernikahan. Ada yang terang-terangan meragukan masa depan Ratna. Kamu polwan, gajimu lumayan. Kenapa ambil suami yang cuma bisa ngasih kamu hidup susah? Kamu gak takut nyesal nanti? Banyak lelaki mapan naksir kamu. Kenapa malah pilih yang begini? Ratna mulai belajar untuk tidak lagi menyimpan rasa sakit hati. Ia memilih percaya pada hatinya. Ia tahu Ardi pria baik. Dan ia yakin yang terpenting adalah bagaimana mereka berdampingan dan saling mendukung, bukan apa kata orang. Hari pertama mereka sebagai suami istri dilalui dengan obrolan panjang tentang masa depan. Di rumah kontrakan kecil yang bahkan hanya memiliki 2 kamar dan dapur mungil, Ratna merasa lebih bahagia daripada tinggal di rumah megah manapun. Aku tahu aku bukan suami yang sempurna, tapi aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat kamu bangga suatu hari nanti. Ratna mensenyum dan memeluknya. Aku sudah bangga sekarang. Namun dunia tidak serta-merta ikut bahagia dengan mereka. Di kantor, komentar miring semakin jadi-jadi seiring waktu. Mereka menilai Ratna telah menurunkan derajatnya. Mereka menganggap Ratna tidak memiliki masa depan cemerlang karena terjebak dengan laki-laki miskin yang hanya mengayuh beca. Tapi Ratna tidak pernah menyesal. Cintanya kepada Ardi bukan sesuatu yang bisa dinilai dari uang atau status sosial. Ratna percaya masa depan tidak ditentukan oleh apa yang terlihat hari ini. Yang mereka tidak tahu adalah hidup tengah menyiapkan kejutan yang jauh lebih besar daripada gosip-gosip kecil itu. Dan pada akhirnya kebenaran akan menunjukkan bahwa pilihan hati Ratna bukanlah pilihan yang salah.
Untuk sekarang, Ratna tetap melangkah dengan keyakinan kuat di samping suami yang ia cintai. Karena etis cinta sejati memang selalu diuji sebelum akhirnya diakui. Dan ujian itu baru saja dimulai. Hari-hari setelah pernikahan membawa warna baru dalam kehidupan Ratna dan Ardi. Keduanya memulai rumah tangga sederhana di kontrakan kecil yang hanya cukup untuk 2 orang, tanpa perabot mewah, tanpa barang-barang yang sering dipamerkan orang lain di media sosial. Namun di balik semua itu, rumah kecil itu dipenuhi tawa, cerita, dan harapan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap pagi, Ratna bangun lebih awal, menyiapkan sarapan seadanya, kadang hanya nasi goreng sederhana atau roti tawar yang ia beli di warung dekat rumah. Ardi selalu bangun menyusul, membantu menata meja dan memastikan Ratna tidak berangkat kerja dalam keadaan tergesa-gesa. Setelah Ratna berangkat, Ardi mulai mengayuh becaknya, berharap bisa cukup mendapatkan penumpang untuk sekedar menutup biaya sehari-hari. Setiap sore, Ratna pulang dalam keadaan lelah setelah menghadapi berbagai karakter masyarakat. Namun rasa lelah itu selalu hilang ketika Ardi menyambutnya di depan pintu dengan segelas teh hangat dan senyuman tulus. "Kamu capek? Duduk dulu sini," ucap Ardi sambil memijat pelan pundak Ratna. "Aku ada cerita lucu hari ini." Momen-momen kecil seperti itu membuat Ratna merasa bahwa ia telah memilih jalan yang tepat. Cinta mereka tumbuh bukan dari hal-hal besar, melainkan dari perhatian-perhatian kecil yang sering diremehkan orang lain. Namun kesederhanaan kehidupan mereka tidak dipahami semua orang. Di kantor, keadaan tidak sehangat di rumah. Setelah gosip pernikahan sederhana Ratna tersebar, banyak rekan kerja mulai menunjukkan sikap yang jauh lebih terang-terangan dalam meremehkannya. Suatu siang ketika Ratna berada di ruang istirahat, 2 senior perempuan, Siska dan Dina, duduk sambil membicarakannya tanpa rasa sungkan. "Aku nggak ngerti, kenapa sih dia mau-maunya sama tukang becak?" ucap Siska, suaranya sengaja dikeraskan. "Kalau nggak bisa dapat yang kaya, kan masih bisa cari yang setidaknya seimbang. Masa gaji polwan malah menopang suami?" tambah Dina dengan nada mengejek. Ratna mendengar semuanya dari jarak yang cukup dekat. Ia tahu kata-kata itu diarahkan padanya. Namun, ia tetap berjalan masuk dan mengambil gelasnya, menuangkan air tanpa menatap mereka. 2 wanita itu saling lirik lalu tersenyum sinis, merasa menang karena komentar mereka tidak mendapat perlawanan. Namun Ratna tidak ingin membuang energi untuk sesuatu yang hanya akan mengotori pikirannya. Ia ingat pesan ibunya, jangan membalas keburukan dengan keburukan. Meskipun begitu, tidak semua di kantor memperlakukannya buruk. Ada beberapa teman yang tetap bersikap baik dan menghormatinya. Namun jumlah mereka kalah banyak dibanding mereka yang lebih senang mencibir daripada mendukung. Setiap pagi ketika Ratna tiba di kantor, ia bisa merasakan tatapan mengejek yang sekilas lalu dan senyum penuh kepura-puraan yang hanya bisa terdengar jika seseorang benar-benar memperhatikan. "Lihat deh, sepatunya agak rusak. Pasti suaminya nggak bisa beliin baru. Kasian ya, harus kerja 2 kali keras buat biayain keluarga. Halah, cinta nggak bisa dimakan, tunggu saja nanti juga cerai." Komentar itu menyakitkan, namun Ratna berusaha menjaga hatinya agar tidak tercemar oleh kata-kata tersebut. Setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia hanya mengingat senyum Ardi, perhatian kecilnya, dan janji sederhana mereka untuk saling menjaga. Ardi pun sebenarnya tahu bahwa Ratna sering menjadi bahan gosip. Ia pernah melihat sendiri beberapa anggota polisi yang tertawa sambil menunjuk ke arahnya saat ia sedang menunggu Ratna di luar kantor. Namun Ardi memilih menunduk, seolah tidak mendengar apapun. Dalam hatinya, ia yakin semua ini akan berlalu. Suatu sore ketika Ratna pulang dengan wajah muram, Ardi langsung peka. "Kamu lagi kepikiran sesuatu ya?" tanyanya lembut. Ratna terdiam sejenak sebelum mengangguk. "Aku cuma capek dengar omongan orang." Ardi menatapnya dalam-dalam lalu mengelus kepala Ratna pelan. "Kita nggak hidup dari apa kata mereka, kita hidup dari apa yang kita perjuangkan bersama." Ratna menahan air mata. Kata-kata Ardi selalu tepat sasaran, selalu mampu menenangkan badai dalam dadanya. "Kamu yakin gak salah pilih aku?" tanya Ardi suatu malam, suaranya ragu. Barangkali ia takut jika suatu saat Ratna akan menyerah.
Ratna langsung menggenggam tangan suaminya dengan erat-erat. "Aku yakin kamu takdir aku." Jawaban itu membuat Ardi tersenyum, senyum yang penuh syukur dan rasa bahagia yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Meski ejekan semakin menjadi, Ratna tidak pernah goyah. Bahkan ia merasa hubungan mereka semakin kuat seiring cobaan datang menghampiri. Setiap hari adalah pembelajaran bagi mereka berdua, tentang bagaimana mengerti, menerima, dan saling menemani. Namun dunia tampaknya tetap ingin menguji mereka lebih jauh. Pada suatu kesempatan, salah satu senior bernama Pak Jeffrey memanggil Ratna ke ruangannya. Dengan suara datar tetapi senyum mengejek yang tidak disembunyikan, ia berkata, "Ratna, saya dengar suami kamu sering nunggu kamu di depan kantor ya. Besok-besok bilang ke dia jangan bikin malu. Masa Polwan suaminya tukang becak mangkal di kantor polisi? Kurang pantas dilihat masyarakat." Ratna terdiam. Dadanya terasa sesak. Ia ingin marah, tetapi ia masih seorang junior yang harus menjaga sikap. Ia hanya berkata pelan, "Dengan segala hormat, Pak, suami saya tidak mengganggu siapapun." "Tetap saja tidak enak dilihat," potong Pak Jeffrey cepat. "Kamu itu punya masa depan di sini. Jangan bikin diri kamu terlihat murah." Kata murah itu menghantam Ratna keras, seolah martabatnya direnggut sebegitu saja. Namun ia membungkukkan badan sebagai bentuk hormat, lalu keluar tanpa sepatah kata pun. Begitu sampai di parkiran, Ratna menangis sejati-jatinya. Ardi yang melihatnya langsung panik. Ia tidak banyak bertanya, hanya memeluk istrinya erat-erat. Ratna menangis dalam diam sambil memeluk dada Ardi, membiarkan air matanya tumpah tanpa kata. Setelah menangis cukup lama, Ratna mengusap wajahnya dan menatap suaminya sambil tersenyum tipis. "Aku cuma butuh pelukanmu," ucapnya pelan. Ardi menjum keningnya dan membalas, "Aku akan ada buat kamu selalu." Di momen itu, Ratna memahami sesuatu. Cinta mereka memang tidak sempurna, tetapi cinta itu nyata. Dan itu jauh lebih berharga daripada status apapun yang bisa dibanggakan orang-orang di dunia ini. Namun mereka tidak tahu bahwa apa yang kini mereka hadapi hanyalah babak awal dari ujian panjang. Sesuatu yang lebih besar, lebih liar dan lebih mengguncangkan akan datang menghampiri. Cinta mereka akan terus diuji, dan hanya waktu yang bisa menjawab apakah mereka akan tetap bertahan atau tumbang oleh omongan dunia. Keyakinan Ratna yang semakin kuat terhadap pernikahannya tidak serta-merta membuat hidupnya berjalan mulus. Kebahagiaannya bersama Ardi di rumah masih segar dalam ingatan setiap malam. Namun begitu ia melangkah ke kantor dan menyandang seragam dinas, dunianya berubah lagi. Dunia yang tidak ramah, dunia yang dipenuhi mata-mata yang mengamati, menilai, dan mencibir tanpa ampun. Dari hari ke hari, ejekan itu semakin nyata, semakin terang-terangan. Jika sebelumnya hanya bisik-bisik kecil di belakangnya, kini sudah menjadi tawa terbuka di hadapan wajahnya sendiri. Suatu pagi, ketika ia tiba di kantor, Indri dan Maya, dua rekan yang paling vokal dalam mengomentari kehidupan orang lain, sengaja berbicara keras-keras tepat saat Ratna lewat. "Hari ini becaknya parkir di mana ya? Jangan sampai menghalangi kendaraan penting loh," ucap Maya sambil menahan tawa. Indri menambahkan, pura-pura prihatin. Ia kasihan juga kalau roda becaknya kempes, nanti suaminya harus dorong lagi sampai rumah. Tawa lantang meledak, suaranya menggema di lorong kecil itu. Ratna menggigit bibirnya. Bukannya takut, tapi sakitnya menjalar jauh hingga ke dasar hati. Ia menunduk sebentar, menatap perasaannya, lalu melanjutkan langkah tanpa menyahut. Ia tak ingin memberi mereka kemenangan. Namun semakin ia diam, semakin puas mereka mengijek. Katanya cinta itu buta, tapi kalau sampai segitunya, itu sih bukan buta lagi, sudah kena guna-guna. Celotuk salah satu polisi pria yang baru bergabung. Tawa pecah lagi. Ratna meremas map yang ia bawa. Tangannya bergetar. Ia ingin marah, ingin membalas. Tapi ingatan akan wajah Ardi yang selalu tersenyum lembut menahannya. Ia harus kuat. Ia harus bertahan. Karena semua ini, semua cibiran ini bukan kesalahan siapapun, terlebih bukan kesalahan Ardi. Ketika malam tiba, Ratna pulang dalam keadaan letih.
Tubuhnya masih tegak sebagai polwan, tetapi hatinya terasa ringkih. Begitu pintu rumahnya tertutup, ia langsung melepas sepatunya dan duduk bersandar pada dinding. Air matanya jatuh tanpa bisa ia bendung lagi. Ardi yang baru selesai mandi menghampiri dengan handuk melingkar di leher. Begitu melihat Ratna menangis, ia segera berlutut dan menatapnya penuh khawatir. "Ada apa, Nak?" tanyanya lembut. "Tidak apa-apa." Ardi tersenyum samar. "Kamu lupa kalau aku ini suami kamu. Aku tahu kalau kamu sedang menahan sesuatu." Kata-kata itu seperti kunci yang membuka semua dinding pertahanannya. Ratna langsung menutup wajahnya dan menangis lebih keras. Ardi memeluknya erat, membiarkan tangis itu mengalir di dadanya. Mereka bilang hal-hal yang buruk tentangmu, tentang kita." Ratna bergetar saat berbicara. Ardi hendak menarik nafas panjang. Apa yang mereka bilang? Ratna ragu, namun akhirnya ia bercerita. Semua ejekan, semua tawa sinis, semua hinaan tentang suaminya tukang becak, tumpah begitu saja. Ardi tak menyela, ia hanya mendengarkan. Diam, tetapi diamnya bukan karena tak peduli. Ratna bisa merasakan diam itu adalah diam yang menyimpan badai. Ketika Ratna selesai bercerita dan isaknya mulai mereda, Ardi mengangkat wajahnya dan tersenyum. "Kamu tidak perlu pedulikan mereka," ucapnya tenang, namun ada ketegasan yang berbeda dari biasanya. Suatu hari mereka akan tahu siapa sebenarnya yang harus menunduk. Ratna mengangguk kecil. Kalimat itu terdengar asing darinya. Sejak kapan Ardi berbicara dengan nada seperti itu? Ada ketegasan, ada keyakinan yang begitu kuat. Bukan seperti ucapan seorang tukang becak biasa. Namun Ratna menganggap itu mungkin hanya bentuk semangat dan dukungan. Ratna menyika air matanya. "Tapi aku cuma takut mereka akan terus begitu. Aku lelah." Ardi memegang tangannya, menggenggamnya dengan hangat. "Aku tahu, tapi tolong bertahan sebentar lagi. Aku janji, kamu tidak akan menyesal memilihku." Ratna tersentuh. Ia mengangguk pelan. "Aku percaya." Ardi senyum lega. Ia berdiri, lalu mengulurkan tangan kepada Ratna. "Ayo makan, aku sudah siapkan sesuatu." Begitulah setiap malam. Ardi yang selalu menjadi tempat Ratna kembali, menjadi pelindung emosinya, menjadi alasan ia tersenyum lagi. Mereka tertawa bersama, memasak bersama, menata mimpi kecil mereka bersama. Dan setiap kali Ratna merasa terpuruk, Ardi selalu berhasil menguatkannya. Namun, ada satu hal yang selalu membuat Ratna heran. Meskipun Ardi bekerja mengayuh becak setiap hari, tubuhnya tidak menunjukkan kelelahan yang berarti. Ia selalu bugar. Fisiknya kuat, dan ada sorot yang berbeda dalam tatapan matanya setiap kali topik hinaan muncul. Seolah ia menyimpan sesuatu. Sebuah teka-teki yang belum bisa Ratna pecahkan. Di kantor, tekanan tidak mereda, bahkan semakin brutal. Salah satu senior, IPT Yani, seorang wanita karir yang sangat menjunjung status, mulai ikut campur. Suatu sore, saat Ratna hendak pulang, Yani memanggilnya ke ruangan. "Ratna, saya dengar kamu menikah dengan seorang tukang becak," tanyanya sambil memutar pena. Ratna menegakkan posisi duduknya. "Iya, Bu." Yani mendengus pelan. "Kenapa kamu mau? Kamu punya masa depan cerah di sini, karir yang bisa terus naik, tapi kamu memilih untuk menikah dengan seseorang yang tidak bisa mengangkat derajatmu." Ratna menahan perasaan tidak nyaman. "Saya menikah bukan untuk mengejar status, Bu. Saya memilih dia karena saya mencintainya." Yani menggelengkan tanya. Memandangnya seperti sebuah objek kasihan. "Cinta itu tidak akan membayar masa depanmu. Ratna, ingat itu." Ucapan itu menusuk. Dalam perjalanan pulang, kalimat itu terus terulang-ulang di kepalanya. Tapi begitu ia melihat Ardi sudah menunggunya di depan kantor dengan senyum yang menghangatkan hati, semua rasa sakit itu langsung terasa kecil. Ratna ingin memeluknya di depan semua orang, tapi ia tahu ejekan akan bertambah parah jika ia melakukannya. Namun Ardi seolah paham. Ia mengambil sebentar tangan Ratna dan meremasnya lembut sebelum membantu membawakan tasnya ke becak. "Bagaimana harimu?" tanya Ardi pelan.
Ratna menarik nafas panjang. Baiklah, kamu tidak tahu. Ardi tersenyum lagi. Baiklah, ayo pulang. Aku punya cerita lucu untukmu. Mereka pun pulang, mengarungi jalanan kota yang sibuk. Lampu-lampu malam memantul di relung mata Ratna yang mulai tenang kembali. Setiap kali angin berhembus melewati wajahnya, ia merasakan kekuatan yang baru tumbuh di dalam hatinya. Di balik kesederhanaannya, cinta mereka tumbuh semakin kuat. Namun, tanpa Ratna sadari, setiap tawa Ardi menyimpan kesedihan, dan setiap ketenangannya menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Ada rahasia yang selama ini tersembunyi rapi di balik senyumnya. Dan rahasia itu pelan-pelan mulai menunjukkan jejaknya. Rahasia itu pelan-pelan mulai menunjukkan jejaknya. Dan sejak malam itu, Ratna mulai melihat ada perubahan dalam kebiasaan Ardi yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya. Jika dulu Ardi selalu pulang tepat waktu dan menghabiskan malam bersama Ratna di rumah kecil mereka, kini ia sering menghilang dalam gelapnya malam dengan alasan yang tidak jelas. Awalnya Ratna berpikir Ardi hanya mencari tambahan penumpang untuk becaknya. Jalanan malam memang menjadi ladang rezeki bagi sebagian tukang becak, meski penuh risiko. Namun, semakin sering Ardi pergi, semakin besar rasa penasaran dan ketidaknyamanan tumbuh dalam hati Ratna. Suatu malam, saat jam hampir menunjukkan pukul 11, Ratna menunggu di ruang tamu dengan perasaan resah. Ponselnya sudah berkali-kali ia tatap. Tidak ada pesan masuk, tidak ada kabar, tidak ada tanda Ardi akan pulang dalam waktu dekat. Hingga suara pintu berderit terdengar pelan. Ardi masuk dengan langkah cepat, seakan baru saja menghindari sorotan lampu jalan. "Ardi!" Ratna memanggil pelan. Ardi sedikit terkejut melihat Ratna masih terjaga. Ia berusaha tersenyum. "Kamu belum tidur?" "Bagaimana aku bisa tidur kalau kamu selalu pulang larut tanpa kabar?" Suara Ratna bergetar. Bukan karena marah, melainkan takut. Ardi menunduk sebentar, lalu mendekatinya. "Maafkan aku, ada hal yang harus aku urus." Ratna memperhatikan pakaiannya. Tidak ada tanda-tanda ia berkeringat karena mengayuh becak. Tidak ada bau jalanan seperti biasanya. Pakaiannya rapi, bahkan terlalu rapi. Dan saat ia merapikan posisi duduknya, Ratna sempat melihat kilatan sesuatu dari balik celana Ardi. Sebuah ponsel. Bukan ponsel yang biasa ia gunakan. "Kamu punya ponsel baru?" tanya Ratna hati-hati. Ardi sempat terdiam 1 detik. 1 detik yang terasa sangat janggal. "Itu bukan ponsel baru, hanya pinjaman sementara." "Pinjaman dari siapa? Digunakan untuk apa?" Banyak pertanyaan muncul di kepala Ratna, tetapi ketika ia hendak bertanya lebih jauh, Ardi mendahuluinya. "Aku tahu kamu curiga, tapi tolong." Ardi menatap Ratna lekat-lekat, sorot matanya tajam dan serius. "Percayalah padaku." Ratna terdiam. Lagi-lagi kalimat itu. Kalimat yang sama setiap kali Ratna hampir mengetahui sesuatu. Ia ingin percaya tentu. Ia ingin, tetapi firasatnya berkata lain. Ada sesuatu yang sangat besar dan berbahaya dalam hidup suaminya yang ia tidak ketahui. Keesokan harinya, suasana kantor mendadak mencekam. Para polisi berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, berbisik dengan ekspresi panik yang tidak biasa. Ratna memperhatikan dari jauhan. Tidak seperti biasanya, kali ini tidak ada yang peduli untuk mengejeknya. Semua sibuk dengan kegelisahan mereka sendiri. Saat ia duduk di meja kerjanya, Maya menghampirinya dengan langkah terburu-buru. "Kamu dengar, Nak?" Maya berbisik pelan, tapi suaranya terdengar jelas dalam kekakuan ruangan. "Apa?" Ratna mengernyit. "Internal lagi melakukan penyelidikan besar. Ada kasus suap yang katanya melibatkan orang-orang kita sendiri." Ratna menahan napas. "Suap? Siapa?" Maya menggeleng. "Belum jelas, tapi beberapa senior tadi dipanggil ke ruangan provos, termasuk Bu Yani." Nama itu membuat Ratna tertengun. Senior paling perfeksionis,
paling vokal soal etika dan status sosial, ternyata ikut terseret. Yang bikin heboh, Maya menambahkan dengan nada lebih pelan, katanya ada intel yang sudah lama menyamar untuk bongkar kasus ini. Mereka menyasar anggota yang terlibat mafia dan suap anggaran besar-besaran. Ratna merasa dadanya mengencang. Menyamar? Lama? Di lingkungan mereka? Indri tiba-tiba ikut menyahut dari belakang. Dan katanya intel itu bukan orang biasa. Dia anak salah satu petinggi, tapi nyamar jadi rakyat jelata biar tidak dicurigai. Ratna menelan ludah. Kata-kata itu menusuk hatinya mati-matian. Pura-pura jadi rakyat jelata. Ardi, tukang becak yang... Ratna menggeleng cepat. Tidak, pikirannya terlalu jauh. Namun ada sesuatu dalam cerita itu yang membuat kakinya terasa dingin. Kala ketahuan siapa saja yang ikut terlibat, lanjut Indri sambil melirik ke sekitar takut-takut. Habislah masa depan mereka, masuk penjara pun bisa. Suasana kantor semakin gelap. Semua merasa terancam. Bahkan beberapa yang paling sering tertawa kini terlihat pucat. Hari demi hari berikutnya, Ratna melihat banyak kejanggalan. Beberapa perwira yang dulu merasa tinggi hati, kini berjalan gelisah, seperti selalu takut ada kamera memantau. Bahkan, Yani, yang biasanya begitu percaya diri, mulai memijat pelipisnya dan menutup pintu ruangannya rapat-rapat setiap kali menerima telepon. Sementara itu, Ardi semakin sering pergi malam-malam. Kadang Ratna terbangun, mendapati tempat tidur kosong. Ia coba mencarinya di luar dan melihat Ardi di kejauhan sedang berbicara dengan seseorang. Tapi jaraknya terlalu jauh untuk bisa mengenali siapa. Setiap kali Ratna bertanya, Ardi hanya menjawab dengan kalimat yang sama. Aku tidak bisa bilang sekarang, tapi kamu harus percaya padaku. Kali ini Ratna tidak cukup hanya percaya. Ia butuh penjelasan. Ia butuh kepastian bahwa suaminya tidak sedang terlibat sesuatu yang salah. Namun di sisi lain, ia juga takut akan kebenaran. Bagaimana jika Ardi benar-benar bukan seperti yang ia kira selama ini? Bagaimana jika ia ternyata terlibat dalam kasus suap yang sedang diselidiki? Atau bagaimana jika ia justru berada di sisi yang memburu kebenaran itu? Ratna merasa tubuhnya merinding. Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya tanpa henti, membuatnya sulit tidur, sulit makan, sulit mengatur pikirannya sendiri. Dan semakin Ratna memperhatikan Ardi, semakin ia yakin suaminya bukan hanya tukang becak yang baik hati. Malam itu, ketika Ratna pulang lebih malam dari biasanya, ia menemukan rumah mereka gelap. Tidak ada cahaya lampu ruang tamu seperti biasanya jika Ardi sudah pulang duluan. Ratna menyalakan lampu dan melihat sebuah ponsel di atas meja. Bukan ponsel Ardi yang biasa ia lihat. Bukan pula ponsel yang pernah Ardi gunakan sebelumnya. Ponsel itu, ponsel rahasia. Ratna menatap ponsel itu lama. Tangannya bergetar sebelum akhirnya ia mengambilnya. Begitu menyentuh layar, ponsel itu langsung aktif tanpa kunci, seolah menunggu untuk dibuka. Ada satu pesan yang belum dibaca, dari kontak bernama Kompol D. Isi pesannya hanya satu kalimat. Laporan lengkap besok malam, jangan sampai ada yang curiga. Ratna terbelalak, napasnya terhenti sejenak. Kompol, laporan. Itu jelas bukan percakapan sebuah pekerjaan tukang becak. Langkah kaki terdengar dari luar. Ratna terlonjak, buru-buru mengembalikan ponsel dan mematikan lampu. Pintu terbuka dan Ardi masuk dengan wajah letih. Melihat Ratna berdiri kaku di dalam gelap, ia terpaku sejenak. Mata mereka bertemu. Tidak ada kata yang diucapkan. Tapi tanpa suara pun, Ratna tahu. Kedok Ardi hampir terbuka. Aku bisa jelaskan, ucap Ardi lirih. Ratna menatapnya tajam. Siapa kamu sebenarnya? Ardi menarik napas dalam. Sorot matanya berubah. Tak lagi seperti lelaki sederhana yang ia menikah, tetapi seperti seseorang yang membawa beban besar dan kekuatan besar di balik senyumannya selama ini.
Aku akan beritahu semuanya, tapi belum sekarang. Ratna mengepalkan tangan, menahan gemuruh di dadanya. Percayalah padaku. Kali ini, kalimat itu tak lagi terdengar sebagai permintaan, tapi sebagai peringatan. Dan malam itu, Ratna sadar satu hal. Ia bukan hanya menikahi seorang tukang becak yang baik hati. Ia menikahi seseorang yang sedang dikejar bayangan besar. Dan bayangan itu kini ikut mengintai hidupnya. Ratna tahu malam itu sesuatu telah berubah. Kalimat Ardi yang terdengar seperti peringatan, bukan lagi sekedar permintaan, terus berputar dalam kepalanya tanpa henti. Percayalah padaku. Kata-kata yang dulu terasa seperti pelukan hangat, kini menjadi bayangan yang membuat dadanya sesak. Sejak saat itu, Ratna mulai memperhatikan setiap gerak Ardi. Ia tidak bermaksud mencurigai suaminya sendiri, tetapi kebenaran seperti memanggilnya untuk ditemukan. Siapa sebenarnya lelaki yang ia nikahi? Kenapa kehidupannya penuh rahasia? Dan seolah takdir ingin mempercepat jawabannya, malam berikutnya Ratna menemukan satu kepingan kebenaran lain. Sore itu Ratna baru selesai berpatroli ketika hujan turun deras. Ia memutuskan pulang lebih cepat karena tak ingin Ardi cemas. Namun setibanya di dekat rumah, Ratna melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di bawah naungan pohon besar di ujung gang, Ardi berdiri bersama seorang pria berperawakan tegap. Hujan membasahi baju keduanya, tapi mereka tampak terlalu serius untuk peduli. Pria itu mengenakan jaket hitam. Namun, dari celah kain yang terbuka, Ratna bisa melihat sekelumit seragam resmi. Seragam polisi berpangkat tinggi. Ratna spontan bersembunyi di balik warung kecil yang tutup. Ia tidak berniat menguping, tapi jarak yang begitu dekat membuat beberapa potongan percakapan sampai ke telinganya. Buktinya sudah hampir lengkap, ucap pria itu dengan suara berat. Ardi mengangguk pelan, nada serius begitu jelas dalam suaranya. Saya hanya butuh 1 atau 2 hari lagi. Pastikan semuanya bersih. Jangan sampai identitasmu bocor sebelum waktunya. Pria itu menatap Ardi tajam. Ratna merasakan jantungnya seperti berhenti berdetak. Identitasmu? Bersih? Investigasi? Ini bukan bahasa yang digunakan seorang tukang becak. Lalu Ardi menjawab, "Saya sudah siap, apapun resikonya." Kalimat itu membuat Ratna merinding. Ardi tidak terkesan gugup. Ia justru tampak seperti seseorang yang sudah terlatih menghadapi situasi berbahaya. Tatapan matanya tegas, tubuhnya menunjukkan disiplin, bahkan sikapnya sama sekali bukan sikap orang biasa. Hujan semakin deras, menyamarkan suara mereka. Namun Ratna tahu yang didengarnya sudah cukup untuk mengguncangkan seluruh keyakinannya. Ardi kemudian menyerahkan sesuatu kepada pria itu, sebuah amplop tebal. Pria itu menerimanya cepat, lalu menepuk bahu Ardi sebelum pergi menuju mobil hitam yang terparkir tak jauh. Ratna terpaku, menghitung nafas, memastikan ia tidak sedang bermimpi. Ardi tetap berdiri di sana. Kepalanya menunduk, seperti menanggung beban berat. Ratna ingin mendekat, namun ia tidak cukup kuat menghadapi kenyataan yang akan keluar dari mulut Ardi nanti. Ia memilih mundur, berpura-pura baru datang dari arah lain, agar Ardi tidak tahu bahwa ia telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Saat Ardi melihat Ratna berjalan pulang, ia tersenyum, senyum yang sama seperti biasa, hangat dan menenangkan. Tapi bagi Ratna, senyum itu justru terasa penuh rahasia. "Kamu pulang cepat?" tanya Ardi ringan. Ratna mengangguk pelan. "Iya, hujan." "Kamu dari mana?" Ardi menatap langit yang gelap. "Hanya keluar sebentar cari angin." Kalimat sederhana tetapi kini terdengar seperti kebohongan halus. Ratna berusaha bersikap normal. Ia tersenyum kecil, menahan ribuan pertanyaan yang mendesak lidahnya untuk keluar. "Ayo masuk, aku sudah siapkan teh hangat." Ratna mengangguk meski hatinya tidak hangat sama sekali. Kecemasan Ratna semakin menjadi-jadi. Ia tidak bisa tidur malam itu. Di sampingnya, Ardi terbaring pulas. Namun Ratna tahu,
Tidur pria itu bukan tidur yang tenang. Ada kerutan halus di dahinya, ekspresi serius bahkan dalam tidurnya. Seolah ia selalu siap bangun dalam keadaan bahaya. Ratna memandang wajah Ardi lama mencoba memahami siapa sebenarnya pria ini. Bagaimana mungkin ia tidak menyadari selama ini? Bagaimana ia bisa begitu percaya tanpa tahu apapun? Apakah Ardi terlibat kejahatan? Ataukah ia sedang melawan kejahatan? Ratna memejamkan mata, bingung harus takut atau bangga. Keesokan paginya suasana kantor semakin panas. Semakin banyak rumor beredar tentang penyelidikan internal. Nama-nama yang dulu terdengar sombong, kini disebut sebagai tersangka potensial manipulasi anggaran, suap kasus, dan kerjasama dengan mafia narkoba. Indri dan Maya kini tak lagi punya waktu untuk menertawakan Ratna. Mereka sendiri ikut ketakutan. Kalau benar ada intel menyamar, bisik Maya, kita tidak tahu siapa yang sedang mengawasi kita selama ini. Indri menimpali panik. Aku cuma takut salah ngomong. Tahu-tahu aku ditangkap karena sesuatu yang gak jelas. Tetapi ada satu pertanyaan yang menusuk telinga Ratna. Siapa intel itu? Dalam setiap rumor yang beredar, sosok intel tersebut digambarkan sebagai pria misterius, rendah hati, berbaur dengan rakyat jelata, dan memiliki posisi istimewa yang tidak diketahui siapapun. Setiap deskripsi itu terasa seperti anak panah yang menancap langsung ke dada Ratna. Semakin banyak ia tahu, semakin yakin ia bahwa hidupnya terikat dengan badai besar yang tidak bisa ia hindari lagi. Ratna semakin banyak melihat kegelisahan di kantor. Para atasan yang biasanya angkuh, kini kerap menutup pintu rapat-rapat saat rapat dadakan. Ada yang membentak anak buah tanpa alasan. Ada pula yang hanya duduk sambil memandang kepala. Suatu siang, Ibtu Yani yang dulu dengan sombong mengkritik pernikahan Ratna keluar dari ruang provos dengan wajah pucat pasi. Ratna melihatnya berjalan lunglai seolah dunia runtuh di atas kepalanya. Untuk pertama kalinya, Ratna melihat bagaimana rasa takut mampu meruntuhkan ego seseorang dalam sekejap. Namun bagi Ratna, rasa takutnya berbeda. Bukan takut menjadi tersangka, bukan takut masa depan karir hancur. Rasa takut Ratna hanya satu, Ardi. Suami yang ia cintai, suami yang selama ini menjadi sandarannya. Siapa dirinya sebenarnya? Malamnya Ratna pulang sedikit terlambat. Saat ia tiba, rumah dalam keadaan kosong. Tidak ada cahaya di lampu ruang tamu, tidak ada suara Ardi menyiapkan makan siang seperti biasanya. Di atas meja terletak sebuah kunci dan selembar catatan kecil. Tulisan Hanta Ardi tergores jelas. Aku pergi sebentar, jangan khawatir. Aku akan menjelaskan semuanya saat waktunya tiba. Ratna mengeremas catatan itu. Ia merasa dirinya berada di ambang jurang besar yang tidak terlihat dasarnya. Ia bisa membayangkan sesuatu yang buruk terjadi kapan saja. Kebenaran seperti menghampirinya perlahan, dan semakin dekat, namun semakin menakutkan. Suara dering notifikasi terdengar dari ponsel Ardi yang disimpan di laci. Ratna tertengun. Ia ragu untuk membuka, tetapi jemarinya bergerak sendiri. Ada satu pesan baru. Dari kontak bernama Kompol D. Target utama akan bertemu besok. Persiapan terakhir sudah dilakukan. Kamu harus siap, nak. Nak. Ratna membayangkan satu kemungkinan, satu kebenaran yang mengguncangkan dunia kecil mereka. Ardi bukan sekedar bagian dari penyelidikan. Ardi adalah sosok penting di dalamnya. Dan mungkin putra dari seseorang yang memiliki kekuasaan besar. Ratna jatuh terduduk. Hatinya berdegup seperti genderang perang. Selama ini, ia hidup dengan seseorang yang berada di garis depan pertempuran melawan kejahatan besar, tanpa pernah ia sadari. Dan kini, semuanya sedang bergerak menuju titik puncak. Ketika malam semakin larut, Ratna duduk sendiri dalam kegelapan. Pikirannya melayang ke segala arah, tetapi satu pertanyaan terus menghantuinya. Apakah ia siap mendengar seluruh kebenaran itu? Karena apapun yang terjadi besok, hidup Ratna tidak akan pernah sama lagi. Ratna masih terpaku di depan pintu ruang rapat besar itu. Napasnya naik turun tak beraturan.
Pemandangan Ardi yang tiba-tiba hilang dari tempat tadi masih membekas sangat jelas di kepalanya. Ia mengikuti langkah sang suami tanpa suara. Hatinya berkecamuk hebat, antara ingin tahu dan takut mengetahui segalanya. Rapat besar akan dimulai. Semua petinggi yang hadir tampak gelisah, seakan ada badai besar yang siap menerjang kapan saja. Ruangan itu dipenuhi para perwira, pangkat dan lambang emas menghiasi seragam mereka. Ratna berdiri di sisi ruangan, berbaur dengan beberapa staf administrasi. Ia mencoba tampak tenang meski kakinya gemetar. Anggota kepolisian yang selama ini meremehkannya duduk dengan wajah tegang, tidak seperti biasanya yang merasa paling benar dan berkuasa. Pintu utama kembali terbuka, dan para tamu langsung berdiri memberi hormat. Seorang pria berpangkat jenderal polisi melangkah masuk. Wibawanya mengisi ruangan itu bagaikan magnet kuat yang menyeret seluruh perhatian. Tatapan tajamnya menyapu setiap wajah, memberikan tekanan tak kasat mata. Di belakangnya menyusul beberapa petinggi, dan kemudian Ratna ternganga. Ardi, dengan seragam resmi lengkap. Gesit, tampan, gagah, bukan tukang becak dengan kemeja lusuh seperti yang selama ini ia kenal. Kerahnya tegas, badge-nya berkilau, pangkatnya jelas bukan rendahan. Wajahnya serius, tatapannya fokus. Seolah ada dua Ardi selama ini. Yang satu suami penuh tawa dan perhatian, dan yang satu lagi sosok penegak hukum berbahaya yang menyimpan rahasia besar. Ratna hampir tidak bisa bernafas. Siapa sebenarnya pria yang ia nikahi ini? Beberapa rekan kerja Ratna saling berbisik. Wajah mereka kaget setengah mati. Seluruh ejekan yang pernah mereka lontarkan kini seperti menampar wajah mereka sendiri. Jenderal itu berdiri di podium lalu berkata lantang, "Hari ini kita akan mengungkap hasil penyelidikan besar yang sudah berjalan berbulan-bulan. Penyusupan, korupsi, dan penjualan barang bukti yang dilakukan oleh oknum kepolisian sendiri. Kita akan menyaksikan kebenaran tanpa menyisakan ruang untuk lari." Ardi melangkah maju, memberi hormat. "Laksanakan, Komisaris Ardi Pratama," ucap sang jenderal. Ratna memekik pelan. Komisaris? Suaminya yang ia kira hidup pas-pasan sebagai tukang becak ternyata seorang polisi dengan pangkat tinggi. Ardi menghela nafas, lalu mulai berbicara. Suaranya terdengar dalam dan penuh kendali, sangat berbeda dengan keseharian yang lembut dan bercanda. "Saya menyamar selama 2 tahun terakhir untuk mengungkap jaringan yang beroperasi di dalam tubuh institusi ini. Saya harus menyembunyikan identitas saya, bahkan dari istri saya sendiri." Tatapan Ardi secara perlahan beralih kepada Ratna. Mata mereka bertemu. Di sana ada luka, ada maaf yang belum terucap, dan ada cinta yang tetap bertahan meski dililit kebohongan. Sejumlah berkas dan rekaman ditampilkan. Oknum yang selama ini mengejek dan merendahkan Ratna, satu persatu muncul sebagai tersangka utama dalam kasus suap dan manipulasi berkas perkara. Wajah mereka pucat pasi. Ada yang hampir pingsan, ada yang langsung menunduk ketakutan. Seorang perwira senior yang selama ini sering menghina Ardi sebagai tukang becak tidak berguna, mencoba berdiri dan membela diri. "Ini fitnah. Dia cuma suami rendahannya Ratna. Tidak mungkin." "Cukup," potong Ardi dengan suara dingin. "Saya punya rekaman percakapan Anda dengan jaringan luar. Mengatur aliran uang, menjual informasi. Semuanya terdata." Ruangan menjadi dingin. Setiap orang terpaku pada kenyataan yang terhampar jelas. Musuh terbesar kepolisian ternyata ada di dalam tubuhnya sendiri. Ardi melanjutkan dengan suara yang lebih berat. "Saya melakukan semua ini untuk melindungi orang yang saya cintai." Matanya kembali ke arah Ratna. "Dan untuk menyingkirkan mereka yang telah menghancurkan nama baik institusi ini." Jenderal lalu mengambil alih kembali podium. "Tangkap semua tersangka." Teriakan dan penolakan membahana. Kursi bergeser, bergoli diklikkan dengan keras. Wajah-wajah arogan berubah ketakutan. Ratna tidak pernah membayangkan hari pembalasan akan datang sehebat ini. Di tengah kekacauan itu, Ardi berjalan mendekati Ratna berlahan. Ia melepas topinya, wajahnya kini kembali menjadi Ardi yang ia kenal, hangat dan lembut. "Aku minta maaf," bisiknya. "Aku ingin bilang semuanya sejak awal.
Tapi aku tak mau kau terluka. Aku harus pastikan semua aman dulu. Ratna tidak langsung menjawab. Air matanya sudah jatuh jauh sebelum ia sempat memikirkannya. Perasaan kecewa bercampur bangga, marah bercampur cinta. Ia menatap suami yang begitu asing, namun begitu dicintainya. "Kenapa aku?" Ratna bergetar. "Kenapa kamu memilih aku dalam penyamaranmu?" Ardi menyaung kecil menatapnya dengan tulus. "Karena bersamamu, aku merasa menjadi manusia biasa. Aku merasa punya alasan untuk pulang. Kamu bukan bagian dari penyamaran. Kamu adalah bagian dari hidupku." Ratna terdiam. Kata itu begitu kuat menghantam dadanya hingga ia tidak mampu membalas selain dengan sebuah pelukan. Pelukan yang ia berikan sambil menangis di dada Ardi. Seolah seluruh luka hati hancur dan sembuh dalam waktu yang sama. Para anggota yang dulu merendahkannya hanya bisa menunduk dan menelan pahitnya kenyataan. Kini mereka sadar, perempuan yang mereka hina itu adalah istri dari seorang pahlawan. Ratna mengusap air matanya, memandang Ardi dengan mata yang masih bergetar. "Apa semuanya sudah selesai?" tanyanya pelan. Ardi memandangnya kembali, dan senyumnya berubah menjadi senyum yang menyimpan sesuatu. "Belum," katanya lirih namun tegas. "Ini baru permulaan." "Belum, ini baru permulaan," kata Ardi lirih namun tegas. Kalimat itu terus terngiang di benak Ratna sepanjang malam, meski keadilan telah mulai ditegakkan. Ia duduk di samping Ardi di kursi belakang aula kepolisian, menyaksikan satu persatu oknum yang pernah meremehkan dan menyakitinya dibawa keluar dengan tangan terborgol. Mereka tidak lagi bersuara lantang ataupun mengangkat dagu ke atas seperti dulu. Sekarang, kepala mereka tertunduk dalam rasa malu yang begitu berat. Bayang-bayang kesombongan mereka seakan lenyap begitu saja. Di selasar kantor, beberapa perwira yang dulu sering bertegur sapa dengan Ratna, hanya dengan lirikan meremehkan, kini menghampirinya dengan hormat. Ada yang bahkan meminta maaf, tangan mereka masih gemetar karena ketakutan. Namun Ratna hanya tersenyum tipis, tidak membalas dengan kesombongan. Ia sudah terlalu lelah untuk membenci. "Hebat kamu, Ratna," ucap salah seorang perwira wanita yang dulu sempat mencibirnya. "Ternyata pilihan hidupmu jauh lebih baik dari yang kami kira." Ratna tersenyum lembut. "Aku hanya beruntung mencintai orang yang tepat." Ucapan itu pun tersebar, menjadi desas-desus yang perlahan mengubah cara orang melihatnya. Ratna yang dulu dijadikan bahan gosip murahan, yang dicemooh karena menikahi seorang tukang becak, kini berdiri tegak sebagai istri seorang komisaris pemberani yang menyelamatkan integritas kepolisian. Namun lebih dari itu, Ratna berdiri sebagai seseorang yang memenangkan penghormatan bukan karena jabatan suaminya, tetapi karena kesabarannya. Karena ia tetap kuat ketika semua orang berusaha merendahkannya. Di sebuah ruangan khusus, Ardi duduk bersama sang jenderal, ayahnya. Wajah keduanya tampak serupa, tegas dan memiliki sorot mata tajam. Jenderal menepuk bahu Ardi, bangga sekaligus lega. "Kamu menjalankan tugas dengan sempurna, nak," ucap jenderal. "Ayah, bangga sekali." Ardi tidak langsung membalas. Ia menoleh ke Ratna yang berdiri tak jauh dari sana. Senyum Ardi menghangat. "Semua ini berkat dia," katanya jujur. Ratna buru-buru menunduk. Wajahnya memerah menahan gejolak perasaan. Ia tidak pernah mengira bahwa kehadirannya memiliki dampak begitu besar dalam hidup seseorang seperti Ardi. Setelah segala konflik mereda, Ardi mengajak Ratna pulang. Namun perjalanan kali ini terasa berbeda. Tidak ada lagi becak lusuh yang mereka naiki dalam malam-malam gelisah. Sebuah mobil dinas berhenti di halaman, pintunya dibukakan khusus untuk Ratna. Saat duduk di kursi penumpang, Ratna memegang erat tas kecilnya, masih belum terbiasa dengan perubahan drastis ini. "Ardi? Atau aku harus bilang komisaris Ardi?" Candanya lirih, masih mencoba memahami semuanya. Ardi tertawa kecil, menggenggam tangan Ratna dengan hangat. "Kamu cukup panggil aku suamimu. Itu panggilan favoritku." Dan Ratna pun ikut tertawa, tawa yang ringan namun penuh syukur.
Di rumah, sebelum tidur, Ardi mengajak Ratna duduk di ruang tamu yang sederhana, namun kini terasa seperti istana. Ia menatap istrinya dengan mata penuh penyesalan dan cinta. Aku tahu, aku sudah menyakitimu karena merahasiakan semua ini. Aku membuatmu menanggung hinaan dan air mata sendirian. Tapi, aku benar-benar ingin melindungimu dari semua bahaya yang tidak bisa kuperlihatkan. Ratna menghela napas panjang sebelum menjawab. Aku pernah merasa marah dan kecewa. Tapi kalau pada akhirnya semua ini membawamu pulang denganku, dengan selamat, aku tidak menyesal sedikit pun. Ardi terdiam, hatinya seolah mencair mendengar kalimat itu. Ia memeluk Ratna erat-erat seolah ingin memastikan bahwa wanita yang ia cintai itu tidak akan pernah lagi merasa sendirian. Mulai hari ini, ujar Ardi mantap, tidak akan ada lagi rahasia di antara kita. Ratna mengangguk, memejamkan mata di bahu suaminya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar aman, seolah segalanya telah menemukan tempatnya masing-masing. Keesokan harinya di kantor, semua orang memandang Ratna dengan ekspresi berbeda. Bukan lagi cibiran, bukan lagi tawa mengejek. Kini mereka menunduk penuh rasa hormat. Ada yang bahkan meminta maaf, tangan mereka masih gemetar karena ketakutan. Namun Ratna hanya tersenyum tipis, tidak membalas dengan kesombongan. Ia sudah terlalu lelah untuk membenci. Hebat kamu Ratna, ucap salah seorang perwira wanita yang dulu sempat mencibirnya. Ternyata pilihan hidupmu jauh lebih baik dari yang kami kira. Ratna tersenyum lembut. Aku hanya beruntung mencintai orang yang tepat. Ucapan itu pun tersebar, menjadi desas-desus yang perlahan mengubah cara orang melihatnya. Ratna yang dulu dijadikan bahan gosip murahan, yang dicemooh karena menikahi seorang tukang becak, kini berdiri tegak sebagai istri seorang komisaris pemberani yang menyelamatkan integritas kepolisian. Namun lebih dari itu, Ratna berdiri sebagai seseorang yang memenangkan penghormatan bukan karena jabatan suaminya, tetapi karena kesabarannya. Karena ia tetap kuat ketika semua orang berusaha merendahkannya. Di sebuah ruangan khusus, Ardi duduk bersama sang jenderal, ayahnya. Wajah keduanya tampak serupa, tegas, dan memiliki sorot mata tajam. Jenderal menepuk bahu Ardi, bangga sekaligus lega. Kamu menjalankan tugas dengan sempurna, nak, ucap jenderal. Ayah, bangga sekali. Ardi tidak langsung membalas. Ia menoleh ke Ratna yang berdiri tak jauh dari sana. Senyum Ardi menghangat. Ini semua berkat dia, katanya jujur. Ratna buru-buru menunduk, wajahnya memerah menahan gejolak perasaan. Ia tidak pernah mengira bahwa kehadirannya memiliki dampak begitu besar dalam hidup seseorang seperti Ardi. Malamnya, setelah semua keramaian reda, Ratna dan Ardi duduk di beranda frontal rumah mereka. Bintang-bintang tampak begitu cerah. Angin malam berhembus lembut seakan turut merayakan kemenangan mereka. Ardi, bisik Ratna pelan. Terima kasih karena kamu memilihku. Ardi menatapnya letat. Bukan aku yang memilihmu, Nak. Hatiku yang memilihmu. Dari awal. Ratna menahan haru, tersenyum dengan air mata yang tak lagi pahit, namun manis. Ia menyandarkan kepala di bahu Ardi, dan keduanya menikmati keheningan yang indah. Pada akhirnya bukan gelar atau seragam yang membuat seseorang berarti. Bukan pula harta atau penampilan yang menentukan harga diri. Ratna telah membuktikan, jangan pernah mengukur nilai seseorang dari penampilannya. Sebab, yang paling berkilauan seringkali tersembunyi di balik yang sederhana. Dan dengan itu, kisah mereka menemukan akhirnya. Akhir yang manis, penuh keadilan, dan tertulis oleh cinta yang tidak pernah menyerah meski dilukai berkali-kali.